Shalom, saudara yang kasih. Hari ini firman Tuhan saya beri judul Dua Keranjang, Buah Ara. Saudara, saat ini peperangan antara Hamas dengan Israel terjadi kembali setelah sempat jeda kemanusiaan selama kira-kira 1 minggu. Saudara, banyak orang berpikir bahwa perang antara Hamas dengan Israel ini soal agama. Tapi ini bukan perang soal agama, saudara. Tapi soal wilayah atau perebutan tanah. Banyak orang yang berpendapat bahwa tanah Palestina itu dulunya adalah milik bangsa Arab yang mula-mula mendudukinya. Kemudian bangsa Israel datang untuk mengusir mereka, merebut dan menjajah tanah Palestina. Tapi apakah benar demikian? Saudara, kita akan melihat apa yang ditulis oleh Alkitab. Alkitab ini juga buku sejarah, saudara. Apa yang ditulis di Alkitab itu benar adanya. Ketika diselidiki oleh para ahli, ternyata waktu-waktunya itu tepat. Ini benar, saudara. Dan kita akan belajar juga fakta-fakta yang penting, yang juga berlaku bagi kita. Pertama kita akan lihat tanah Kanaan. Itu miliknya siapa? Saudara, tanah Palestina itu dulunya bernama tanah Kanaan. Yang dihuni oleh 7 bangsa Kanaan. Yaitu, mari kita lihat Ulangan 7 ayat 1. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau akan masuk untuk mendudukinya. Dan dia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, kata Tuhan kepada bangsa Israel. Yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Felis, orang Hewi, orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Jadi ternyata tanah Palestina yang dulunya bernama tanah Kanaan, itu diduduki oleh 7 bangsa Kanaan. Orang Het, orang Girgasi dan sebagainya. Yang jumlahnya jauh lebih banyak dari orang Israel dan lebih kuat dari mereka. Tapi kenapa kemudian Tuhan memberikan tanah ini kepada bangsa Israel? Mari kita lihat. Karena dosa-dosa bangsa Kanaan, maka akhirnya Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk menghalau mereka dan menduduki tanah Kanaan karena Tuhan memberikannya pada bangsa Israel. Saudara, dulunya 7 bangsa Kanaan ini mereka hidup dalam dosa dan Tuhan biarkan sampai mencapai puncaknya. Mereka hidup dalam penyembahan berhala dan sebagainya. Dan setelah mencapai puncaknya, maka Tuhan mengirim bangsa Israel untuk menghalau mereka dari tanah Kanaan. Banyak sekali yang mati dibunuh. Dan kemudian tanah Kanaan diduduki oleh bangsa Israel. Saudara, next. Saya bacakan saudara firman Tuhan kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel, katakanlah pada mereka, bila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu. Dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga membinasakan semua patung tuangan, memusnahkan semua bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu, kata Tuhan, dan diam di sana. Sebab kepadamulah kuberikan negeri ini untuk diduduki. Jadi peristiwa orang Israel merebut tanah Kanaan, tanah Palestina, itu adalah perintah Tuhan sendiri. Tapi saudara perlu mengerti bahwa Tuhan itu adalah Allah yang adil. Allah yang apa saudara? Adil. Ketika bangsa Kanaan berdosa, mereka menyembah berhala dan melakukan berbagai macam dosa. Dan dosa mereka mencapai puncaknya. Maka Tuhan menghukum mereka dengan menghajar mereka, menghalau mereka dari tanah Kanaan. Dan kemudian menyuruh bangsa Israel menduduki tanah perjanjian Kanaan. Tetapi ketika bangsa Israel juga berbuat dosa, seperti bangsa Kanaan, Tuhan melakukan hal yang sama kepada mereka. Next. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, firman Tuhan, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk pinggangmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami ini. Maka akan kulakukan kepadamu, perhatikan, seperti yang kurancang melakukan pada mereka. Sekali lagi saudara, Allah yang kita sembah, itu adalah Allah yang adil.
Ketika bangsa Kanaan berdosa, tidak mau bertobat, pada puncaknya Tuhan menghalau mereka dari tanah Kanaan dan membiarkan bangsa Israel menduduki tanah Kanaan. Tetapi Tuhan juga berfirman, kalau bangsa Israel juga berbuat seperti orang-orang Kanaan, mereka juga akan diperlakukan Tuhan sama dengan bangsa Kanaan yang mendiami tanah itu sebelumnya. Saudara yang kekasih, ini adalah keadilan Tuhan. Ya. Kita harus mengerti, saudara, apa yang Tuhan rencanakan itu pasti terjadi. Katakan pasti terjadi. Nah, di bawah pimpinan Yosua, akhirnya bangsa Israel bisa menduduki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, kemudian Tuhan menyuruh mereka membagi-bagi tanah Kanaan menurut 12 suku bangsa Israel. Ada suku Manase, suku Yehuda, Simeon, Asyer, Naftali dan sebagainya. Dibagi-bagi kepada bangsa Israel. Nah, saudara, saya bukan mau mengajarkan sejarah bangsa Israel, saudara. Tapi kita belajar dari sejarah bangsa Israel, itu menjadi peringatan bagi kita. Katakan peringatan bagi saya. Kita adalah orang-orang Israel secara rohani. Sehingga apa yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel itu juga berlaku bagi kita. Sebaliknya, apa yang Tuhan peringatkan pada bangsa Israel jasmani, itu juga berlaku bagi kita orang Israel rohani. Mari kita lihat Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah mirip Kristus, saya mau tanya di sini mirip Kristus siapa? Angkat tangan tinggi-tinggi. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Artinya orang Israel rohani. Mari sekali lagi, siapa mirip Kristus di sini? Angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan, saya orang Israel rohani. Dan berhak menerima janji-janji Allah. Janji Allah kepada orang Israel jasmani, itu juga berlaku bagi kita. Sebaliknya peringatan Tuhan kepada orang Israel jasmani, juga berlaku bagi kita. Bila kita main-main dengan Allah, suatu ketika Allah bisa berubah menjadi Allah yang murka. Ya, yang menghukum dengan sangat hebat. Saudara, Alkitab kita menulis bahwa Allah adalah kasih. God is love. Kasih Allah itu luar biasa, saudara. Kalau kita merenungkan kasih Allah, seringkali air mata mengalir di mata kita, saudara. Bagaimana Bapa mengutus putranya yang tunggal, Yesus, untuk mati di salib menebus dosa kita. Sungguh luar biasa kasih Allah. Bagaimana Yesus mengalami penderitaan yang maha dahsyat, supaya kita yang berdosa diselamatkan. Kasihnya luar biasa. God is love. Tapi Alkitab yang sama, yang mengajarkan God is love, juga mengatakan God is a consuming fire. Allah adalah api yang menghanguskan. Kalau kita main-main dengan kasih Allah, suatu ketika Allah yang adalah kasih bisa berubah menjadi Allah adalah api yang menghanguskan. Dan kalau itu terjadi, celakalah kita. Saudara, seperti pelajaran bangsa Israel yang saya sampaikan hari ini, saudara. Kita belajar. Tuhan menghukum bangsa Kanaan karena dosa mereka. Tidak mau bertobat, Tuhan hukum. Tapi Tuhan juga peringatkan orang Israel, kalau kamu berbuat seperti mereka, aku juga akan menghukum kamu. Dan benar, saudara, apa yang terjadi. Kita lihat, saudara, Allah itu Allah yang adil. Jika kita berdosa dan tidak mau bertobat, maka hukuman yang menimpa bangsa-bangsa lain juga akan menimpa kita. Kita tahu sejarah bangsa Israel, kemudian bangsa ini berdosa ketika dipimpin oleh Salomo. Salomo menyembah berhala yang disembah oleh istri-istrinya. Sehingga Tuhan murka. Dan Tuhan berkata, kerajaanmu akan pecah. Tapi bukan pada zamanmu, tapi pada zaman anakmu. Karena Allah masih menghargai Daud, ayah dari Salomo. Saudara, saya lihat Tuhan ini luar biasa ya. Jasa Daud, orang yang berkenan di hati Allah, itu begitu luar biasa. Sampai ketika Salomo berdosa, kerajaannya tidak langsung dipecah oleh Tuhan pada zaman Salomo. Tapi Tuhan menunggu sampai zaman anak Salomo, Rehabiam, baru kerajaan Israel dipecah oleh Tuhan. Saudara yang kekasih, kita masuk ke bagian kedua. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Saudara, setelah Salomo meninggal dunia, maka kerajaan Israel dipimpin oleh anak Salomo namanya Rehabiam.
Lalu orang-orang Israel di bawah pimpinan Yerobiam menghadap pada Raja Rehabiam dan meminta, Raja, selama ini ayahmu membebankan kami pajak-pajak dan hal-hal yang harus kami kerjakan. Ini terlalu berat, karena itu ringankan beban kami, maka kami akan tetap mengabdi kepadamu. Rehabiam berkata, oke, kembalilah 2 hari lagi. Nah, sementara itu Rehabiam tanya kepada para tua-tua yang dulu mendampingi Salomo ayahnya. Para tua-tua yang bijaksana berkata, Raja, turutilah permintaan mereka. Ringankan pajak dan beban-beban pada orang-orang Israel, supaya mereka tetap menjadi hamba-Mu. Tapi kemudian Rehabiam pergi pada teman-temannya, anak-anak muda, menanyakan hal yang sama. Anak-anak muda itu berkata, katakan pada orang Israel, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Kalau ayahku menjatuhkan beban pajak seperti ini, aku akan dobelkan, aku akan lipat gandakan. Dan apa yang terjadi, saudara? Benar terjadi demikian. Mari kita lihat ayatnya. Pada waktu bangsa Israel datang menghadap Rehabiam di bawah pimpinan Yerobiam, maka Raja Rehabiam mengatakan, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Karena itu aku akan menjatuhkan pajak yang lebih berat, tekanan yang berat pada kalian. Maka bangsa Israel ketika mendengar permintaan mereka tidak dikabulkan oleh Allah, oleh Raja. Mereka berkata, bagian apa yang kami dapat dari Daud? Kita tidak mempunyai warisan dari anak Isai. Masing-masing pergi ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya. Sehingga Rehabiam hanya menjadi raja atas orang-orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Saudara yang kekasih, ini sejarah, saudara. Ya. Jadi sekali lagi hati-hati dengan Tuhan. Allah adalah kasih. God is love. Kasihnya sudah sangat terbukti. Tapi ketika kita berdosa, dan Tuhan sudah peringatkan berkali-kali, kita terus bermain-main dengan kasih Allah. Suatu ketika kasih Allah akan berubah menjadi murka Allah. God is love akan berubah menjadi God is a consuming fire. Allah yang adalah kasih akan berubah menjadi Allah adalah api yang menghanguskan. Dan kalau itu terjadi, celakalah kita. Seperti yang terjadi pada bangsa Israel. Akhirnya, kerajaan itu terpecah menjadi 2. Next. Yaitu kerajaan Israel di sebelah utara dengan ibu kota Samaria. Dan kerajaan Yehuda di sebelah selatan dengan ibu kota Yerusalem. Ya, kerajaan Yehuda terdiri dari 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Lalu 10 suku yang lain itu ada di kerajaan Israel dengan ibu kota Samaria. Saudara, sejarah terus berlanjut. Semua raja-raja kerajaan Israel sebelah utara itu raja yang jahat. Mereka menyembah berhala, mereka membuat bukit-bukit pengorbanan dan sebagainya. Berkali-kali Tuhan mengirim nabi-nabinya supaya mereka bertobat, tapi mereka tidak mau bertobat, bahkan bertambah jahat. Akhirnya, perhatikan saudara, ketika kemarahan Tuhan sudah mencapai puncaknya, hukuman Tuhan jatuh, tidak ada ampun lagi. Next, kita lihat runtuhnya kerajaan Israel tahun 722 sebelum Masehi. Tuhan mengirim Raja Asyur untuk merebut kota Samaria. Lalu orang-orang Israel yang ada di kerajaan Israel dibawa ke tempat-tempat lain. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa pada Tuhan Allah mereka. Dan karena mereka telah menyembah Allah yang lain. Sekali lagi ini peringatan untuk kita. Ya. Karena banyak orang Kristen ini naif, saudara ya. Mereka cuma mengerti Allah adalah kasih. Karena itu saya lihat ada banyak orang yang berani berbuat dosa semaunya. Kalau diperingatkan, mereka tidak memperdulikan. Mereka bilang Allah kan ada kasih. Gak mungkin Allah yang mengasihi saya rela membuang saya ke api neraka. Gak mungkin, gak mungkin. Siapa bilang?
belajar hal yang benar dari Alkitab. Benar, kalau kita berdosa, kita minta ampun, diampuni. Berkali-kali kita berdosa, diampuni. Tapi kalau kita terus mempermainkan kasih Allah, suatu ketika kasih Allah akan berubah menjadi murka Allah. Dan kalau itu terjadi, celakalah kita. Saudara, setelah itu kerajaan Israel lenyap dari muka bumi. Tidak ada lagi kerajaan Israel. Kerajaan Yehuda di sebelah selatan dengan ibu kota Yerusalem masih berlangsung 140 tahun setelah kerajaan Israel lenyap. Karena raja-raja kerajaan Yehuda ini sebagian baik, sebagian jahat. Kalau tadi kerajaan Israel semuanya jahat, tidak ada yang baik. Tapi kerajaan Yehuda sebagian baik, sebagian jahat. Jadi Tuhan masih memberikan umur yang lebih panjang. Tapi di akhir-akhir kerajaan Yehuda, semua raja Yehuda adalah raja yang jahat. Sampai Tuhan murka dan tidak bisa ditahan lagi. Dan Tuhan mengirimkan tentara Babel di bawah Raja Nebukadnezar untuk menghancurkan kota Yerusalem. Menghancurkan bait Allah Salomo yang didirikan oleh Salomo. Kemudian Nebukadnezar membawa sebagian dari bangsa Yehuda pergi dibuang ke negeri Babel. Sisanya masih ada di Yerusalem. Lalu Nebukadnezar mengangkat Raja Sedekia untuk memerintah orang Israel yang tinggal di Yerusalem. Tapi saudara, ternyata raja yang ditinggalkan ini kemudian berontak, berbuat dosa macam-macam bersama rakyatnya. Sampai akhirnya mereka dihukum habis oleh Tuhan. Karena mereka mempermainkan kasih Allah. Next. Peringatan untuk kita. Apa yang Allah janjikan, apa yang Allah firmankan, pasti terjadi. Katakan pasti terjadi. Ya, tidak mungkin tidak terjadi, pasti terjadi. Karena itu, mari saudara, kita selalu bersyukur pada Tuhan atas kasih-Nya, atas kebaikannya, atas kemurahannya. Tapi sekaligus kita hidup dalam takut. Dalam apa saudara? Takut. Loh Pak, yang benar aja dong Pak. Benar saudara, Alkitab mengatakan hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara, dunia ini bukan rumah kita yang kekal. Rumah kita yang kekal di mana? Di surga. Ini rumah sementara. Di sini kita dilihat oleh Tuhan. Seberapa banyak kita takut akan Tuhan. Seberapa banyak kita mau mengasihi Tuhan. Melakukan kehendaknya. Nasib kita dalam kekekalan ditentukan di saat ini, saudara. Karena itu saya anjurkan, saudara, belajar dari pengalaman bangsa Israel. Mari, setiap hari kita bersyukur pada Tuhan. Tiap hari kalau saya bersaat teduh, yang tidak pernah saya lupakan adalah bersyukur. Apa saudara? Bersyukur. Karena kebaikan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Karena kasih Tuhan. Naikkan syukur. Seringkali dengan air mata yang berlinang-linang. Kita bersyukur pada Tuhan. Tapi juga sebaliknya, takutlah kalau kita melanggar perintah Allah. Tiap hari saya periksa diri, saudara. Kalau ada kesalahan sekecil apapun, mungkin perkataan atau perbuatan atau pikiran, cepat saya bertobat. Saya tidak mau lama-lama hidup melanggar perintah Allah, saudara. Ya, sehingga saya tetap hidup di dalam hadirat Tuhan. Saudara Pak Niko kemarin di dalam MDPJ mengatakan, saya selalu ingin hidup dalam hadirat Tuhan. Kalau saya tidak merasakan hadirat Tuhan, Pak Niko langsung berusaha sekuat tenaga supaya kembali bisa merasakan hadirat Tuhan. Itu juga sama dengan kita, saudara ya. Saya berdoa bukan hanya pendeta, bukan hanya Pak Niko, tapi kita semua selalu mau hidup dalam hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, minta ampun, sehingga hadirat Tuhan selalu ada menyertai kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Nah saudara, sekarang kita akan melihat bagian yang ketiga, yaitu tentang 2 keranjang buah ara. Judul dari khotbah saya hari ini. Saudara, Nabi Yeremia adalah nabi yang hidup di akhir-akhir kerajaan Yehuda. Ya seperti pada kerajaan Israel, Tuhan menyuruh nabi-nabinya untuk memperingatkan mereka. Demikian juga dalam kerajaan Yehuda.
Nah, nabi yang terakhir yang Tuhan kirim kepada orang Yehuda untuk memperingatkan mereka akan dosa mereka, itu adalah Nabi Yeremia. Berkali-kali Yeremia bernubuat memperingatkan bangsa Yehuda. Mereka tidak mau bertobat, saudara. Sampai akhirnya Tuhan murka, Tuhan kirim Nebukadnezar menghancurkan kota Yerusalem, menghancurkan Bait Salomo, dan membawa sebagian dari bangsa Israel, Yehuda, ke negeri Babel. Nah, saudara, setelah semua itu terjadi, maka suatu ketika Yeremia mendapat penglihatan. Apa penglihatan Yeremia? Mari kita lihat Yeremia 24 ayat 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apa yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tidak dapat dimakan karena jeleknya. Jadi Yeremia mendapat penglihatan dari Tuhan, di depan bait suci ada 2 keranjang buah ara. Buah ara yang satu berisi buah-buah ara yang sangat baik. Tapi buah keranjang yang kedua berisi buah ara yang sangat jelek. Dan saking jeleknya tidak bisa dimakan. Ya, kita kadang-kadang kalau ada buah yang kurang baik mungkin bisa dipilihin. Ini sudah tidak ada dipilih, saudara. Semuanya sangat jelek. Apa artinya penglihatan itu? Ini juga bersangkutan dengan kita. Mari kita lihat berikutnya. Arti buah ara yang baik. Sama seperti buah ara yang baik itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan memperhatikan untuk kebaikan orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam tempat pembuangan. Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Tuhan berjanji orang Yehuda yang dibuang ke negeri Babel, Tuhan akan kembalikan ke Yerusalem. Dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan menyabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Jadi ini arti dari keranjang buah ara yang baik. Ternyata mereka diumpamakan Tuhan seperti bangsa Yehuda yang dibawa oleh Nebukadnezar, dibuang ke negeri Babel. Saudara, di sana mereka bertobat, saudara. Punya hati yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka seperti buah ara yang baik di mata Tuhan. Tuhan berjanji akan mengembalikan mereka ke negerinya, kembali ke Yerusalem. Dan Tuhan akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Tuhan akan menanam mereka, bukan mencabutnya. Dan mereka punya hati yang mengenal Tuhan. Sebab mereka bertobat kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara, mari kita pilih. Semua kita orang berdosa. Benar atau benar? Wah, kelihatannya di sini nggak ada yang berdosa ini. Wah, saya ngeri, Pak. Gimana ini, Pak? Masa saya berdosa sendirian? Siapa orang berdosa? Iya, kita semua orang berdosa. Tapi dosa kita sudah diampuni. Ya. Karena itu tiap hari, saudara, periksa diri. Ya, tiap hari kalau ada dosa sekecil apapun, cepat bertobat. Saudara, selama kita ini masih hidup dalam tubuh, darah, dan daging, ya ini yang kita tempati sekarang. Kita bisa jatuh dalam dosa. Benar atau benar? Karena itu jangan ada yang sombong. Wah, saya sih nggak mungkin jatuh dalam dosa. Lain ya, kalau Pak Yunus bisa. Kalau saya enggak, bohong Pak, itu bohong. Ya semua orang bisa jatuh dalam dosa. Karena itu terus melekat sama Tuhan. Terus bersaat teduh tiap hari. Berdoa, memuji Tuhan, baca firman, lakukan dalam hidup kita. Sehingga terus kita hidup kudus. Ya. Kapanpun kita dipanggil Tuhan, kita selalu siap sedia. Yang percaya katakan amin. Katakan saya harus menjadi buah ara yang baik. Penglihatan Yeremia yang kedua adalah buah ara yang jelek. Apa artinya? Seperti buah ara yang jelek. Itu adalah orang-orang Yehuda yang tetap tinggal di Yerusalem. Ya setelah Nebukadnezar membawa sebagian orang Yehuda ke Babel, sebagian masih tetap tinggal di Yerusalem. Dan Nebukadnezar mengangkat Raja Sedekia untuk memimpin mereka. Tapi mereka terus berbuat jahat. Raja dan rakyatnya semua berbuat jahat. Sehingga Tuhan murka dan tidak bisa dimaafkan lagi.
Tuhan berfirman, aku akan membuat mereka menjadi kengerian, menjadi sindiran dan kutukan di segala tempat di mana aku mencerai-beraikan mereka. Aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka. Sampai, perhatikan, mereka habis lenyap dari atas tanah yang kuberikan pada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Ngeri sekali, saudara. Ya. Kalau Tuhan sudah murka, karena kasihnya dipermainkan, karena orang-orang tidak mau bertobat sekalipun berkali-kali diberi kesempatan, maka ini yang terjadi. Bangsa Yehuda yang tinggal di Yerusalem, itu menjadi buah seperti buah ara yang jelek, yang tidak bisa dimakan sama sekali. Tuhan akhirnya memusnahkan mereka. Saya berharap kita semua mau menjadi seperti buah ara yang baik. Ya. Yang ketika ditegur Tuhan, bertobat. Ya. Kalau sudah lari jauh dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh. Ya, sehingga berkat Tuhan itu mengalir dalam hidup saudara. Saudara yang kekasih, mari sekali lagi jangan main-main dengan Tuhan. Ya. Jangan permainkan kasih Allah. Ya. Pelajaran sejarah bangsa Israel ini sangat jelas. Ya, sangat jelas. Ya, tadi dalam ibadah kedua, ketika saya mulai khotbah, istri saya komplain, sayang, kok ngajarin jemaat soal sejarah? Saya ini bukan mau memberikan pelajaran sejarah pada saudara, tapi saya mau menunjukkan bahwa melalui sejarah bangsa Israel, ya, sejarah bangsa Israel juga berlaku bagi kita, karena kita adalah orang Israel rohani. Ya. Ketika mereka takut akan Tuhan, orang Israel takut akan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, mereka diberkati luar biasa. Tapi sebaliknya, ketika mereka melanggar perintah Tuhan dan tidak mau bertobat, hukuman Allah datang. Kalau sudah dihukum, tetap tidak mau bertobat, suatu ketika hajaran Tuhan yang terakhir akan jatuh. Dan bangsa Yehuda yang tinggal di kota Yerusalem dilenyapkan oleh Tuhan dari muka bumi. Seperti bangsa Kanaan yang diusir oleh bangsa Israel. Saya berdoa, saya berharap kita semua menjadi orang-orang Israel rohani yang hidupnya berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Yang mau memberikan tepuk tangan bagi Tuhan.